Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Ajijah, peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 25 kelompok 3. Pada tugas kali ini saya akan membuat podcast tentang anti korupsi menggunakan mind map. Oke, langsung saja kita simak. Pada anti korupsi ini terbagi menjadi dua bagian materi. Yang pertama, sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang sadar anti korupsi. Yang pertama, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Sekarang kita mulai menyadari bahwa di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Seperti fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang, fenomena merebaknya narkoba, fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, serta fenomena-fenomena lainnya. Dampak negatif korupsi secara umum adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dalam tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, serta gangguan penanaman modal. Dalam tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, dalam tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dalam tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materia, mental, dan umum. Selanjutnya, tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selanjutnya, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat dengan perjanjian dengan Tuhannya. Yang pertama, merupakan tujuan hidup. Dan yang kedua, kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan visi misi yang baik. Selanjutnya, visi misi yang baik akan menghasilkan usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik akan mendapatkan hasil terbaik. Saat kita telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Kita sudah mencapai lebih jauh, bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Selanjutnya, Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi, yaitu Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas, yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam konteks ini disebut tunas integritas.
Selanjutnya, semakin jauh dari korupsi. Dia terbagi menjadi dua, yaitu tunas integritas dan bangun sistem integritas. Oke, langsung saja kita ke pengertian dan peran tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangun integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Dengan demikian, pembenahan akhlak moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas. Selanjutnya, peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas, yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja kita untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya, identifikasi nilai dasar anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Selanjutnya, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai dasar anti korupsi yang telah diidentifikasi. Lebih jauh lagi jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi. Upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai mengusung integritas dan anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Selanjutnya, bangun sistem integritas. Yang pertama adalah reframing culture. Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau kita sebut sebagai konten. Dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, shedding of integrity. Shedding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia. Sistem integritas organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan, sistem dan budaya integritas. Sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja. Yang pertama, jujur. Bersikap jujur dan menanamkan kejujuran kepada siswa. Disiplin. Disiplin dengan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas dan peran dengan sebaik-baiknya. Berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Adil, untuk selalu menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.